Saya ucapkan shalom bagi kita semua. Kurang semangat, shalom. Puji nama Tuhan. Jadi dari begitu banyak yang dipanggil, ya, tapi hanya sedikit yang dipilih. Jadi anak-anak kami dari sekian banyak muda-mudi, kalianlah yang dipilih Tuhan hari ini untuk diberkati dengan firman Tuhan. Ya, saya berdoa firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan kalian, dan firman Tuhan ini bisa menjadi pegangan hidup ya di dalam kehidupan kalian sehari-hari maupun dalam kehidupan yang di masa depan. Jadi siap belajar firman Tuhan? Lain kali Bapak minta bawa catatan, nak, ya, catat gitu, baca-baca di rumah. Karena kalau nggak dicatat, nggak dibaca di rumah, pulang dari tempat ini pasti lupa. Kalau nggak percaya, minggu depan Bapak tes. Kalau minggu depan Bapak tanya, minggu lalu ngomong tentang apa firman Tuhan? Ya, 90% pasti lupa. Kalaupun ingat cuman kulit-kulitnya saja. Ya, lain kali bawa catatan, dihafal-hafal di rumah sampai dia boleh menjadi rema dalam kehidupan anak-anak kami. Mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 4. Ini ada di kaos kalian ya, seragam itu ya, Nero ya, anak panah. Mazmur 127 ayat 4. Firman Tuhan malam ini saya beri judul bukan Kristen biasa. Bukan Kristen apa? Bukan Kristen biasa. Saya tengok kalian ini suka kali jadi Kristen biasa, Kristen yang standar, Kristen yang gak ada pengaruhnya, Kristen yang gak ada dampaknya, itu biasa-biasa aja. Padahal firman Tuhan ya, Mazmur 127 dapat bang ayat 4. Mazmur 127 ayat 4. Ini masih lagu ya. Coba langsung agak cepat ya, waktu saya cuma sedikit ini. Kita baca firman Tuhan ini 2-3. Iya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Itu Kristen biasa. Cara membacanya nampak Kristen biasa. Ya, tunjukkan bahwa kita ini Kristen yang luar biasa. Sekali lagi, baca ayat ini dengan penuh gairah, penuh semangat. 2-3. Iya. Ulang. Anaknya 2 kali ya, anak-anak ya. 2-3. Iya. Demikianlah. Itulah kehebatan anak-anak Kristen. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, bukan di tangan orang biasa. Sehebat apapun anak panah, setajam apapun anak panah, sekurat apapun anak panah, kalau dia diletakkan di tangan orang biasa, gak ada artinya semua itu. Tapi sekalipun anak panahnya tidak terlalu bagus, mungkin anak panahnya biasa-biasa saja, tapi karena seorang pahlawan yang menggunakannya, anak panah ini bisa mencapai sasaran dan mengalahkan musuh. Demikian anak-anak di tangan pahlawan, demikian anak-anak bangsa mudanya di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan kita ini hebat. Pahlawan membutuhkan anak panah untuk mengalahkan musuhnya. Tuhan membutuhkan anak-anak kami, orang-orang muda pada masa ini, untuk mengalahkan musuh-musuh Tuhan. Kalian harus mengerti, kalian gak punya musuh. Yang punya musuh itu pahlawan. Kalau kita adalah anak panah gak ada musuhnya. Betul gak? Ada musuh anak panah, dia ngomong aja gak bisa, anak panah. Pahlawan itulah yang punya musuh. Kita tidak punya musuh. Yang punya musuh itu Tuhan. Tapi karena kita anak-anak Tuhan, kita pun ikut dimusuhi oleh musuh Tuhan. Dia tidak bisa mengalahkan Tuhan, dia coba menyakiti anak-anak Tuhan. Jadi kita ini harus menjadi Kristen hebat. Jangan menjadi Kristen biasa-biasa, kita akan kalah. Banyak anak-anak Tuhan sekarang hidupnya biasa-biasa aja. Yang penting gereja, ya, yang penting punya agama, iya kan? Gak mau ibadah, terlalu biasa hidupnya, gak mau melayani, biasa-biasa aja. Bagaimana mungkin orang yang hidupnya biasa-biasa saja bisa melakukan perkara hebat?
Dan sebenarnya kita diciptakan ini menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Banyak orang hanya sekedar seremonial saja yang beragama ini. Di hari Minggu ke gereja, habis itu ya biasa-biasa aja. Yang penting di KTP ada agamanya, agama Kristen. Tapi sebagai orang Kristen kita nggak tahu apa hak dan kewajiban kita sebagai orang Kristen. Kita menjalani hidup sesuka hati aja. Ngomong sembarangan, berbuat sembarangan, ngelawan orang tua, padahal Kristen. Nah, hari ini anak-anak kami, engkau harus menyadari bahwa engkau diciptakan Tuhan. Engkau itu hebat sebenarnya. Engkau ini anak panah yang disiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat. Untuk mengalahkan musuh itu adalah pekerjaan hebat. Kita bukan disuruh mencangkul, kita bukan disuruh menanam sesuatu, kita ini disuruh mengalahkan musuh Tuhan. Kita ini hebat. Makanya kita harus jadi orang hebat. Jangan mau menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Saking berharganya kita, saking bernilainya kita, Tuhan harus menebus kita dengan darahnya. Betapa bernilainya orang-orang hebat. Kalau saya beri contoh ilustrasi tentang bagaimana berharganya kita, berpotensinya kita di tangan Tuhan, saya akan beri contoh dalam dunia olahraga. Contohnya dalam olahraga sepak bola. Tahu klub Real Madrid? Real Madrid tahu ya? Nanti saya bilang pesimis pasti gak kenal pemain-pemainnya kan? Tahu Real Madrid? Nah, anak-anak kami perempuan tahu klub Real Madrid? Itu klub besar itu. Kalau nggak salah udah 10 Liga Champion dimenangkannya atau lebih mungkin. Ini klub hebat. Real Madrid rela mengeluarkan uang ratusan miliar untuk menebus Ronaldo dari klub sebelumnya, Manchester United. Menebus Zinedine Zidane dari Juventus ratusan miliar. Kenapa Real Madrid mau mengeluarkan uang yang besar untuk menebus satu pemain? Hampir 1 triliun, bahkan Ronaldo mungkin dulu tuh lebih 1 triliun harganya. Semahal itu harga satu orang. Kenapa Real Madrid mau menebus satu orang ini dari klub dia yang lama supaya bergabung dengan Real Madrid? Kenapa? Karena Real Madrid tahu pemain-pemain bintang ini punya potensi yang hebat dalam dirinya. Dengan bantuan mereka, dengan kerja keras mereka, dengan talenta-talenta yang mereka miliki, Real Madrid percaya bahwa orang-orang ini akan membawa Real Madrid banyak mencapai gelar-gelar juara, banyak meraih kemenangan dengan orang-orang ini. Itulah kita di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan mau menebus kita dengan nilai yang sangat mahal? Itu darah Yesus itu menebus berapa ya? Miliaran orang. Tadi kan 1 triliun itu bisa menebus satu orang, hanya satu orang. Tapi darah Yesus, sekian miliar jiwa di dunia ini bisa ditebus oleh darah Yesus. Itu bayangkan berapa miliar triliun itu kekayaan nilai dari darah Yesus itu. Kenapa kita ditebus oleh darah yang mahal itu? Sama jawabannya. Karena Tuhan mau lewat hidup kita, ketika kita bergabung dengan tim sorga, kita akan meraih banyak kemenangan. Akan banyak pencapaian-pencapaian luar biasa yang diraih tim kerajaan sorga bersama dengan kita. Tapi kita merasa, aku ini orang-orang biasa, aku ini nggak punya talenta, aku nggak punya kemampuan, aku ini, kita terlalu minder jadi orang. Padahal karena engkau begitu spesial, karena engkau begitu luar biasa di hadapan Tuhan, sampai Tuhan mau tebus saudara dan saya dengan darahnya. Artinya anak-anak kami, engkau hebat di hadapan Tuhan. Jangan ada yang merasa minder. Apalah aku ini Pak, siapalah aku ini Pak. Kita pengen menjadi Kristen-Kristen yang biasa. Coba bilang sebelahnya, kamu hebat loh, bilang. Iya, kamu hebat loh.
hargamu lebih mahal dari Ronaldo. Siapa pemain termahal? Masih Messi kah? Hargamu lebih mahal dari Messi, bayangkan. Karena Tuhan yakin ketika engkau bergabung dengan tim sorga, lewat kerja kerasmu, lewat talenta-talentamu, lewat karunia-karunia Tuhan yang ada padamu, engkau akan banyak meraih kemenangan untuk tim sorga. Kita ini hebat anak-anak kami. Coba bayangkan betapa kecewanya Real Madrid. Dia udah bayar Ronaldo 1 triliun dengan harapan ini jago ini. Ku tebus ini 1 triliun. Ini pasti membawa Real Madrid nanti banyak meraih trofi. Tapi setelah dia pindah ke Real Madrid, Ronaldonya males lari. Dia jalan. Orang udah lari-lari ngejar bola, dia jalan. Ini harga 1 triliun ini. Orang pada latihan, dia nggak datang latihan. Kira-kira Real Madridnya kecewa apa enggak? Kecewa. Kenapa? Dia males-malesan. Udah dibeli dengan harga yang mahal, tapi dia males-malesan. Betapa kecewanya Tuhan kepada kita. Gereja pun harus disuruh-suruh, ibadah pemuda pun harus diabsen. Tuhan sudah beli saudara dengan harga yang mahal, tapi kau malas. Itulah kekecewaan Tuhan. Aku pikir si Debbie ini udah mau kian dia kuutus ke luar negeri, tapi lalap dia, sibuk pacaran. Nah, contoh ya kayak Hola namar haleti gerejona. Kecewa Tuhan. Padahal Tuhan tebus Debbie itu pengennya menginjili gitu. Kita terbiasa punya cita-cita asal Kristen aja lah cukup. Kita ini anak-anak panah di tangan pahlawan. Sampai di sini mengerti, katakan amin. Jangan ada yang minder. Tuhan melihat ada potensi besar dalam dirimu, makanya engkau ditebus dengan darahnya, dengan harga yang tidak ternilai, yang sangat mahal itu. Jangan sering lihat kepada kelemahanmu anak-anak kami. Jangan sering lihat kepada kekuranganmu. Engkau malas pasti. Aku nggak bisa. Kalau aku pun disuruh melayani, aku pasti nggak bisa. Kita selalu lihat kekurangan kita. Kalau aku disuruh berdoa ke depan, aku pasti nggak bisa. Aku nggak pandai ngomong. Kita selalu melihat kekurangan kita, padahal Tuhan selalu melihat kelebihanmu. Cara lihat kita berbeda dengan cara lihat Tuhan. Di tangan pahlawan, anak panah itu bisa mencapai banyak kemenangan. Di tangan Tuhan, engkau bisa jadi orang hebat anak-anak kami. Saya beri contoh gampang begini. Saya punya pohon besar, saya tebang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.000 orang. Satu-satu saya kasih 1 pohon. Kira-kira pohon besar yang saya kasih, udah saya tebang ini, kayu, blek satu-satu. Di tangan kalian, kayu itu mau kalian buat apa? Kayu besar ya. Buat apa? Hah? Bahan bangunan. Buat apa? Yang lain? Jatuh-jatuhnya jadi kayu bakar. Paling gampang, ya udahlah jadi kayu bakar. Aku nggak tahu mau kuapain kayu ini. Tapi ketika kayu ini saya serahkan kepada seorang tukang mebel, kayu ini bisa jadi meja yang bagus, kayu ini bisa jadi kursi yang bagus, kayu ini bisa menjadi lemari yang indah. Banyak hal yang bisa dilakukan tukang mebel ini terhadap kayu ini, sehingga orang takjub, wah indah sekali karyanya. Anak-anakku, di tanganmu, dirimu tidak akan menjadi apa-apa. Kan kita mau style hidup kita nih ya, kita mau hidup kita yang atur. Orang tua ngatur, nggak boleh kita lawan. Enak aja ngatur-ngatur. Guru ngatur, nggak mau. Pokoknya kita pegang kendali atas hidup kita.
makanya nggak jadi apa-apa, maaf ya. Di tanganmu kayu itu tetap kayu. Tapi kalau hari ini kau serahkan dirimu kepada Tuhan di tangan seorang ahli itu, dirimu akan menjadi luar biasa. Kita ini hebat. Letakkan hidupmu di tangan Tuhan, anak-anak kami, supaya kau menjadi hebat. Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Jelas Tuhan mengatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau saudara tidak di tangan Tuhan, engkau tidak jadi apa-apa. Ayat 6, Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Gak ada gunanya. Di luar Tuhan tidak ada gunanya, dicampak. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, jika kamu menjadi hebat, ketika kamu menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan, nama Bapa dimuliakan. Jangan jadi Kristen biasa, tidak ada kemuliaan bagi Tuhan di situ. Untuk doa saja diingat-ingatkan, jangan lupa doa, jangan lupa baca Alkitab, gimana mau hebat? Percaya nggak kalian ini bisa melakukan perkara hebat? Coba lihat, kali ini harus dapat ya. Yohanes 14 bang, ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Kali ini kita baca bersama-sama ya. Ayo kita baca, 2, 3, iya. Aku berkata kepadamu, ia akan melakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan. Tuhan Yesus bilang begini ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan kira-kira hebat nggak? Menurut kalian pekerjaan Tuhan Yesus hebat nggak selama di dunia ini? Hebat sekali. Mana ada orang yang bisa bangkitkan orang mati? Tuhan bilang, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang kukerjakan, yang kulakukan. Artinya saudara bisa hebat seperti Tuhan Yesus. Bahkan Yesus berkata, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu pun bisa saudara lakukan. Mungkin nggak itu? Mungkin nggak kira-kira? Kalau kita bilang nggak mungkin, berarti Tuhan Yesus bohong. Tuhan Yesus pernah bohong nggak? Halo? Yesus pernah bohong? Kalau Yesus tidak pernah berbohong, pasti ini benar. Saudara dan saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat, yang lebih hebat daripada yang dilakukan Tuhan Yesus, kalau saudara percaya. Makanya jangan minder melihat diri. Tahu Gideon? Dia seorang penakut. Dia melihat dirinya seorang minoritas. Dia dari suku terkecil dan dia paling muda. Gak mungkin orang seperti ini bisa dipakai luar biasa. Sehingga dia ngumpat di belakang rumah. Lalu malaikat Tuhan datang, dikatakan, hai pahlawan yang gagah perkasa. Ini saya katakan tadi, engkau sibuk melihat kelemahanmu, tapi Tuhan melihat kelebihanmu. Sekalipun Gideon merasa dia orang penakut, seorang yang penakut, Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Siapa yang benar? Gideon atau Tuhan?
Tuhan yang benar. Orang penakut seperti Gideon ternyata punya kelebihan. Ada darah pahlawan dalam dirinya, ada bibit pahlawan di dalam dirinya yang selama ini tidak dilihatnya. Ada potensi-potensi ilahi, ada potensi-potensi hebat.